Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD LCD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Roma pasal 24. Roma pasal 24, saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dalam pasal 14. Saya bacakan bahwa kita semua Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berikan judul untuk renungan pada hari ini adalah tidak harus sama. Ya, tidak harus sama judul renungan kita pada hari ini. Mari kita melihat bagian observasi yang pertama, ya langkah yang kita lakukan ketika kita membaca satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan. Dalam bagian observasi, karena kita masih dalam kitab Roma, tentu kita akan selalu juga menemukan penulisnya, diperkirakan Paulus sebagai penulis surat kitab Roma pada jemaat yang ada di Roma, khususnya bagi orang Israel, orang Yahudi. Kalau dalam pasal ini baik non-Yahudi maupun orang Yahudi, orang Israel asli. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di mana letaknya waktu itu ya, di Roma. Dan apa peristiwa yang terjadi? Yang terjadi di sini kita melihat bahwa ada dua golongan orang percaya. Yang pertama, orang yang dikategorikan orang yang lemah iman. Yang kedua, orang yang kuat iman. Artinya ada orang yang lemah, ada orang yang kuat. Dan benar Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil ke kota-kota, ke desa-desa, ke seluruh pelosok yang Rasul Paulus kunjungi, dia selalu memberitakan firman Tuhan, tidak pilih-pilih orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Oleh karena itu banyak orang yang menjadi percaya, meskipun banyak orang juga yang menolak, terutama dari kalangan orang Yahudi, karena masih ada orang-orang yang trauma untuk menerima Paulus menjadi salah satu orang yang percaya dan menjadi bagian keluarga Allah bersama mereka, dan juga memang menolak Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, di sini ada dua golongan. Yang pertama, Rasul Paulus ingin menyampaikan firman Tuhan ini supaya orang-orang yang ada di Roma mereka bersatu. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan hanya karena perbedaan yang ada di antara mereka, baik orang Yahudi asli maupun orang-orang yang percaya kepada Kristus non-Yahudi. Apa respon dari mereka? Bapak Ibu, ketika disampaikan nasihat ini tentu ada yang menjadi percaya, menerima nasihat Rasul Paulus, karena mereka diingatkan bahwa kita itu adalah sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama milik Tuhan. Bapak Ibu bisa baca pada ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat 8 dikatakan ya, sebab jika kita hidup, kita ini hidup bagi Tuhan, jikalau kita mati, kita mati untuk Tuhan, dan hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Dalam ayat 4 juga kita lihat Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa tidak layak untuk membeda-bedakan orang sesuai golongannya atau perbedaan dalam hal kepercayaan maupun hal-hal tertentu. Nah, oleh karena itu respon dari orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan orang Yahudi, orang Israel, ya ada yang tunduk kepada firman Tuhan, tetapi orang Yahudi banyak yang tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk melakukan apa yang disampaikan. Baik, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dalam bagian interpretasi? Tentu ada beberapa kebenaran yang dapat kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan
antara orang-orang percaya yang ada di Roma. Perbedaan yang pertama kita lihat dalam ayat pertama juga Rasul Paulus mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, ada perbedaan antara orang yang lemah iman dan yang kuat iman. Siapakah mereka orang yang kuat iman? Mereka orang yang tergolong dalam dikategorikan orang kuat iman, orang non-Yahudi yang tidak lagi tunduk atau tidak lagi hidup di dalam Taurat Tuhan. Artinya masih melakukan tradisi-tradisi yang dilakukan nenek moyang. Tetapi orang yang dianggap lemah, mereka yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini kategori yang dikatakan kepada mereka. Jadi ada yang dikatakan lemah iman maupun yang kuat. Nah, orang yang melakukan Taurat yang masih berkaitan dengan hukum Taurat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah iman. Nah, yang kuat merasa diri benar dan menghakimi yang lemah iman dalam ayat 1, ayat 3, ayat 4a. Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya ayat 13 juga. Nah, padahal keduanya telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Itu yang Rasul Paulus tegaskan pada ayat 9. Mereka semua sudah ditebus dan mereka menjadi milik Kristus. Dan kita lihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan prinsip yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dikompromikan di dalam kehidupan umat Kristen. Yang pertama yang Rasul Paulus sampaikan, setiap orang percaya adalah milik Tuhan. Ayat 4, 7, dan 8. Ya, Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa mereka sama-sama milik Tuhan. Mau ada perbedaan yang kita lihat, baik itu makanan ataupun cara berpakaian. Dari ayat yang kelima, ayat ke-6 tentang tunduk kepada hari raya. Bagi orang Yahudi asli, mereka masih melakukan ada hari-hari tertentu yang mereka lakukan, ritual-ritual yang masih dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ada perbedaan-perbedaan cara hidup mereka. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup dan mati mereka dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Tidak ada perbedaan. Dan juga dikatakan bahwa mereka hanya layak percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat yang memberikan keselamatan. Dan juga dikatakan bahwa semua manusia itu akan dikehakimi dan akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dapat baca di ayat 10, ayat 12. Dan oleh karena itu hanya Tuhan yang memiliki otoritas menilai, menghakimi orang lain. Tidak layak setiap orang membedakan satu dengan yang lain. Tidak boleh kita membedakan satu dengan yang lainnya. Sebab pesan firman Tuhan, kita semua adalah sama mendapatkan anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa aplikasinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya tentu kita juga merenungkan firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita meninggalkan hal-hal perbedaan satu dengan yang lain yang akhirnya melahirkan dosa dalam kehidupan tubuh Kristen atau tubuh Kristus di dalam sebuah gereja. Dalam satu gereja tentu banyak perbedaan. Ada perbedaan golongan, mungkin status atau penghasilan, etnis dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membedakan satu dengan yang lain. Tidak harus sama. Meskipun ada perbedaan, kita semua dicintai Tuhan. Kita semua diterima oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan yang menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan pernah kita membeda-bedakan orang. Mungkin ada cara hidup dalam keluarganya berbeda dengan cara hidup keluarga kita. Namun itu tidak menjadikan kita harus ada perpecahan satu dengan yang lain. Karena satu hal yang iblis sangat sukai dalam tubuh Kristus, ada perpecahan. Nah, ketika ada perbedaan, maka iblis pun akan masuk dan memakai perbedaan itu ketika kita membedakan satu dengan yang lain. Mungkin angkatan, kadang-kadang juga angkatan dalam gereja itu, misalnya angkatan generasi ini, umur dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada perbedaan, tapi bukan berarti membuat kita tidak bersatu sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Kita harus hidup bersatu di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan ini bagi kita Kristen masa kini
adalah tetap bersatu, apapun perbedaan antara kita dengan sesama kita di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Kita harus mencerminkan teladan Kristus yang menerima semua orang, mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan orang, sebab semua kita adalah, kembali lagi ke firman Tuhan, milik Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dilarang untuk menghina orang lain, kita dilarang untuk menganggap rendah orang lain, dan juga kita dilarang untuk menghakimi orang lain, menghakimi berdasarkan golongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa Kristuslah hakim bagi semua orang. Dari firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bersatulah. Perbedaan itu adalah warna dalam kehidupan kita. Kalau semua kita sama, maka tidak ada hal yang unik dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang unik. Dia menciptakan semua kita berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu biarlah menyatukan kita untuk semakin kita semangat mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi semua orang. Dengan perbedaan kita terus berkarya untuk menolong satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak akan pernah sama, kita berbeda. Tuhan lakukan, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berbeda juga. Oleh karena itu jangan sampai ada iri hati yang membuat kita menghakimi orang lain, menilai orang lain. Perbedaan itu indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti, menikmati kebenaran firman Tuhan melalui Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang sangat mengerti atas setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Meskipun kami sudah percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun masih ada hal-hal dalam kehidupan kami yang harus kami pupus, kami hilangkan, kami benahi, dan kami belajar berubah menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan sesuai dengan yang Kau ingini melalui kebenaran firman-Mu. Hari ini kami pahami bahwa di dalam tubuh Kristus banyak perbedaan, tetapi biarlah perbedaan itu tidak membuat kami ada perpecahan satu dengan yang lain, tapi kami semakin bersatu, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, supaya kami menjadi umat Tuhan yang diberkati setiap waktu oleh Tuhan. Akhirnya hendaklah keluarga Kepri LCD Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.